dari kontribusi rakyat. Jadi tentunya kita harus bisa mengembalikan hasil aktivitas kita sebagai arkeolog kepada masyarakat. Dimulai dari sejak mahasiswa. Karena sampai saat ini perguruan tinggi yang membuka prodi arkeologi itu adalah perguruan tinggi negeri. Yang notabene tentunya tidak bisa melepaskan diri dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajaknya dan seterusnya. Nah, jadi tanggung jawab moral sebagai seorang arkeolog khususnya di Indonesia melekat kuat seperti itu, dan terkadang tanpa kita sadari kita abai dengan itu. Padahal implementasi nyata dari tanggung jawab moral itu adalah setidaknya membuat tulisan-tulisan populer. Nah, yang menarik itu sudah dicontohkan oleh Kak di tengah kesibukannya sebagai kepala Balara masih sempat menulis populer dimuat di Kompasiana itu. Nah, ini satu hal yang saya kira perlu dibagi nih nanti di sesi ini seperti itu. Erwin, oke, Erwin silakan Erwin. Erwin bisa membuka ini sesi kelas belajar 3 ini. Erwin, halo Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ini pesertanya baru 1, 2, 3, baru 4 orang ya. Ya mas, mungkin karena hari ini juga lagi libur ya. Ya, jadi alhamdulillah kesempatan kali ini sudah pertemuan ketiga kelas belajar arkeologi. Ini sebenarnya dibuka untuk mendukung untuk pemahaman kita terkait dengan arkeologi, karena selama kuliah juga untuk mahasiswa pembelajaran online kita belum terlalu maksimal, maksudnya pengetahuan tentang arkeologi itu sendiri karena keterbatasan. Dan dengan kelas-kelas seperti ini tentunya diharapkan dapat membantu pemahaman dan terkait dengan arkeologi dan pengalaman-pengalaman terkait penelitian maupun penulisan di bidang arkeologi. Nah, ini sudah pertemuan ketiga atau kelas belajar arkeologi yang sesi ketiga, di mana pertama terkait dengan perekaman data, kemudian periode kedua sesi 2 itu terkait dengan bioarkeologi, dan hari ini lebih sedikit santai terkait dengan bagaimana arkeolog itu sendiri sebagai peneliti, kemudian menikmati profesinya, minum kopi, kemudian pecandu senja, pecinta telaga, dan juga tentunya hal yang paling sangat penting adalah menginformasikan atau membagi pengetahuan yang kita miliki terkait dengan penelitian melalui karya tulis atau tulis, baik itu karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal maupun karya tulis populer maupun cerita dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibawakan nanti oleh Kak Uri Handoko. Beliau Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Utara. Beliau juga merupakan alumni Universitas Hasanuddin. Dan kepada saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, mahasiswa, kebetulan pesertanya bukan dari Unhas saja, dari Haluleo, kemudian kemarin dari Jambi yang mendaftar mulai bisa bergabung nanti, kemudian dari UGM juga kalau nggak salah ada 2 ya. Semoga nanti bisa bergabung segera karena sebentar lagi akan kita mulai. Baiklah, untuk menyiapkan waktu kami persilahkan Kak untuk memulai materinya. Ya, silahkan. Oke, baik Erin, izin mungkin Erin sebelum Kak Uri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, mewakili Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Komda Sulam Papua, dan juga Pusat Kajian Arkeologi untuk Masyarakat, apresiasi yang sangat apresiasi positif dan penghargaan untuk Kak Uri Handoko. Izin memanggil Kak ya, bukan Bapak ya. Siap. Ya, ini salah lebih satu, supaya jangan terlalu tua toh. Salah satu identitas juga di komunitas arkeologi yang sangat egaliter itu. Kita terbiasa dengan memanggil Kak-nya arkeolog tertentu yang dipanggil Bapak itu. Selebihnya sebagian besar kita panggil Kak. Itu untuk teman-teman peserta yang sudah gabung, ini menjadi salah satu identitas juga di kalangan arkeolog di Indonesia. Biasa kita menyapa dengan sebutan kakak ya. Jadi sebelum Kak Uri nanti akan berbagi pengalamannya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, yang pertama, kelas belajar arkeologi ini adalah salah satu upaya yang diinisiasi oleh Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia sebagai asosiasi profesi yang menaungi arkeologi Indonesia
untuk senantiasa berbagi pengetahuan tentang arkeologi, khususnya kepada teman-teman mahasiswa arkeologi angkatan baru gitu. Artinya mahasiswa arkeologi angkatan baru di sini tentunya angkatan 2020, 2019, walaupun tidak menutup kemungkinan ada teman-teman mahasiswa arkeologi di angkatan di atasnya gitu. Ya, ini salah satu upaya yang kita harapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa arkeologi se-Indonesia dalam mengkaji arkeologi gitu. Karena kami menyadari hal-hal yang sifatnya kearkeologian yang diperoleh di bangku kelas, di ruang-ruang belajar di kampus, tentunya ada beberapa hal yang tidak terwakili di ruang kampus, itu bisa terwakili di dunia nyata itu. Nah, di kelas belajar arkeologi ini kita menghadirkan rekan-rekan arkeolog yang berhimpun di IAI yang merupakan praktisi yang tentunya sudah memiliki pengalaman kearkeologian. Jadi itulah salah satu tujuan kegiatan kelas belajar arkeologi ini dilakukan. Kita berupaya untuk konsisten melaksanakan setiap pekan sekali, setiap Jumat gitu. Dan memang ini sifatnya sukarela gitu. Sifatnya sukarela. Siapa saja mahasiswa arkeologi khusus yang tertarik untuk mendalami kearkeologian bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan lebih sistematiskan sehingga ada semacam panduan yang jelas untuk setiap kali pertemuan. Tapi pada prinsipnya ini merupakan wadah bersama, wadah silaturahmi antara calon arkeolog dengan para arkeolog. Nah, pada kesempatan sesi 3 ini, alhamdulillah kita bisa bisa mengundang Kak Uri ini, Kak Uri Handoko. Beliau adalah alumni arkeologi Unhas yang kemudian setelah sependek pengetahuan selain sebagai arkeolog, beliau sangat aktif sejak mahasiswa, terutama di dunia jurnalistik gitu. Jadi pernah menjadi wartawan juga, pernah menjadi reporter juga itu, selain tentunya fungsionaris lembaga. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan poin ini bahwa menjadi mahasiswa itu memang idealnya tidak hanya sekedar sebagai mahasiswa kutu buku itu, harus aktif di organisasi, tapi harus jelas juga, jangan sampai mengedepankan organisasi tapi melupakan tugas utama kita sebagai mahasiswa. Menjadi fungsionaris organisasi yang baik itu harus berbanding lurus dengan kemampuan akademik di kelas. Jadi ketika terjadi penurunan akademik gara-gara kita terlalu sibuk berorganisasi, bukan organisasi yang salah, tetapi cara kita berorganisasi seperti itu. Nah, Kak Uri ini setelah selesai sempat bertugas di Balar Ambon, cukup lama di sana dengan karakteristik objek penelitian yang berbeda, dan alhamdulillah tahun lalu beliau terangkat sebagai Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Utara dan merupakan Kepala Balar termuda se-Indonesia. Jadi sebuah prestasi yang tentunya kita harapkan kita bisa mempelajari banyak hal dari Kak Uri. Dan pada kesempatan ini Kak Uri akan berbagi pengalaman tentang dunia arkeologi Indonesia. Dan untuk itu kami harapkan teman-teman yang sudah gabung, teman-teman yang sudah gabung di kelas belajar ini bisa berpartisipasi untuk mendiskusikan tema yang akan disampaikan oleh Kak Uri. Itu mungkin pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilakan pada Kak Uri untuk memulai sesi berbaginya. Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih Pak Yadi Mulyadi, Kak Yadi Mulyadi ya, dan Kak Erwin. Saya panggil Kak juga ya, supaya enak. Ada Kak siapa lagi selain Kak Yadi, Kak Erwin, dan kakak-kakak yang lain yang mungkin belum muncul di layar. Pertama saya mengucapkan banyak sekali terima kasih dan apresiasi juga kehormatan ya, merasa mendapat kehormatan yang besar saya bisa dihadirkan atau diundang dalam sesi diskusi. Saya sebut diskusi saja ya. Kalau menyebut kuliah nanti monolog, nanti saya tidak mau juga monolog, kita dialog saja ya, diskusi. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang menjadi partner diskusi untuk siang menjelang sore ini ya, jam 2 kalau di Manado di Makassar. Kehormatan karena bisa berbagi, ya mungkin berbagi pengalaman saja ya, supaya
ada sesuatu yang mungkin bisa kita saling share, karena ciri generasi Y, generasi milenial itu adalah generasi yang terbuka terhadap informasi itu dengan proses yang terbuka ya. Nah, mungkin untuk memancing diskusi saja, saya boleh menayangkan presentasi ya sedikit ya. Sekedar izin Pak Yadi ya, saya bisa menayangkan materi ya Pak ya. Erwin, oke Erwin. Yes, silakan. Udah muncul belum ya? Sudah muncul. Ya, saya sekedar ini aja, sekedar memancing diskusi aja. Nggak akan. Nah, saya mengambil judul menjadi arkeolog pembaharu ya. Muncul ya, presentasinya muncul ya? Ya, muncul, kelihatan. Baik, menjadi arkeolog pembaharu karena temanya adalah arkeologi kekinian. Saya mencoba bagaimana mendiskusikan saja lah. Kita semacam diskusi saja bagaimana menjadi adik-adik atau teman-teman ya, menjadi arkeologi pembaharu, arkeologi kekinian dalam cara pandang saya melihat fenomena kearkeologian seperti apa. Nanti ini mungkin cara pandang saya, nanti bisa teman-teman bisa juga mendiskusikannya. Sebelumnya salam kenal ya, Buri Handoko dari Balai Arkeologi Sulawesi Utara. Mungkin teman-teman mahasiswa ini ada dari berbagai kampus ya. Saya alumni arkeologi angkatan 95, tamat atau selesai tahun 2001, masuk menjadi 4 tahun menjadi di media, kemudian menjadi peneliti di Balai Arkeologi Ambon selama 12 tahun, lalu diangkat menjadi Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Utara tahun 2019. Tahun ketiga ini, mudah-mudahan bisa kembali ke peneliti. Nah, bicara tentang arkeologi pembaharu, arkeologi kekinian, saya mau mencoba mungkin membuka cakrawala berpikir saya ya, terutama kemudian adik-adik mungkin teman-teman, kalau memang intinya adalah pada nyumain arkeologi, pemikiran baru. Jadi kita memang harus punya pemikiran baru tentang arkeologi. Jadi kalau arkeologi itu dianggap mempelajari tentang masa lampau, pemikiran baru sekarang adalah bagaimana arkeologi itu juga mengkonstruksi masa depan. Jadi arkeologi bukan hanya soal merekonstruksi masa lalu, tetapi juga mengkonstruksi masa depan. Itu yang saya pikirkan tentang arkeologi pembaharuan, arkeologi pembaharu. Nah, ini tentu pemikiran ini berhubungan dengan soal, kalau dalam filsafat ilmunya, ini berhubungan dengan soal pasca modernisme atau postmodernisme. Saya tidak memahami secara detail atau secara secara konseptual tentang postmodernisme, tapi dalam beberapa literatur yang saya pahami bahwa pemikiran postmodernisme adalah gerakan abad akhir 20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan soal modernisme. Termasuk dalam pasca modernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fisik, dan kritik sastra. Ini sekedar wacana saja. Narasinya adalah bahwa interpretasi skeptis bahwa kita selalu, pemikiran kita selalu bahwa persoalan yang ada di dunia ini itu tidak pernah bisa diselesaikan tanpa ada pemikiran-pemikiran yang baru. Kita menjadi, ya kalau dalam pengertian yang negatif, kita berpikir pesimis, tetapi kita harus memaknai ini sebagai pemikiran yang konstruktif ya, yang positif, bahwa interpretasi skeptis adalah bahwa karena modernisasi dianggap tidak bisa menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan, harus ada pemikiran-pemikiran baru. Dan sifatnya itu tentu kontekstual.
Nah ini saya coba menyimpulkan saja ciri-ciri postmodernisme itu anti kemapanan dan berpikir kritis. Tidak ada sesuatu yang bersifat statis atau tetap atau mapan. Standar yang dilihatnya kaku dan terlalu skematis sehingga tidak cocok untuk melihat realitas yang jauh lebih rumit. Maka harus diubah, diperbaiki, dan disempurnakan oleh pemikir postmodernisme. Jadi pemikiran postmodernisme itu berpikir kritis, selalu berpikir kontekstual. Tidak ada sesuatu itu bersifat mapan. Selalu harus ada pemikiran-pemikiran baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan, persoalan bangsa, dan mungkin persoalan dirinya sendiri. Kemudian relatif kontekstual, tidak ada budaya yang sama sebangun antara satu dengan yang lain. Nilai-nilai budaya jelas sangat beraneka ragam sesuai dengan latar belakang sejarah, geografis, dan sebagainya. Para pemikir postmodernisme menganggap bahwa segala sesuatu itu relatif dan tidak boleh absolut karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Jadi ini dalam konteks kita, dalam konteks kehidupan kita atau konteks kearkeologian kita, bahwa tidak ada sesuatu teori atau pemikiran yang itu antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain itu sama dan sebangun, sehingga dalam proses interpretasi itu kita akan selalu berpikir alternatif atau berpikir sesuatu yang baru. Jadi dalam pemikiran kita sebenarnya, kalau kita ya ini terutama untuk teman-teman teman-teman yang sekarang ini dalam konteks sekarang ini bisa disebut generasi milenial ya. Para generasi milenial itu selalu berpikirnya dinamis, ya, tidak statis. Jadi selalu saja ada hal-hal yang baru yang ingin diciptakan. Ya itu narasi saja ya, yang penting yang jelas pada beberapa hal kita memang memikirkan bahwa para pemikir postmodernisme itu selalu mau menghasilkan sesuatu yang selalu baru. Nah, mengadaptasi pemikiran postmodernisme saya memikirkan begini ya. Ciri pemikiran arkeolog pembaru, generasi muda ini, generasi milenial, bahkan sekarang sudah bukan generasi milenial, menginjak ke generasi alpha atau generasi platinum yang lahir di 2000 tahun 2000 ke atas ya, 2001, 2002 sampai 2010 atau 2011. Ini mungkin sudah menjadi generasi alpha atau generasi platinum. Nah, bagi generasi milenial itu katakanlah 1995, mungkin adik-adik mahasiswa mungkin kelahiran 1995 ke atas mungkin ya, generasi Y atau generasi milenial. Nah, ciri pemikiran arkeolog pembaru, inovatif dan kreatif. Nah, cara pandang arkeolognya juga seperti itu nanti secara teoritis. Kemudian multi talent dan multitask, peka terhadap perubahan, adaptif, mentalitas survival, dan out of the box. Atau in the box tapi boxnya glass gitu. Jadi kaca gitu. Kita seperti berpikir di dalam ruang kaca. Jadi kita bisa melihat dunia luar dengan sangat jelas, dan orang luar juga bisa melihat kita dengan jelas. Ini ciri pemikiran terbuka sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu, para generasi milenial itu selalu berpikirannya terbuka. Secara aksi dan beraksi, ini kalau kita ciri pemikiran arkeolog itu inovatif, berarti dia inovatif dalam menangkap isu. Kekuatan pemikiran baru adalah dia kuat menangkap isu. Lalu kreatif menghasilkan karya. Jadi inovatif dan kreatif. Inovasi merupakan bentuk perwujudan sesuatu yang baru atau membuat pembaruan terhadap sesuatu yang sudah ada. Nah, sementara kreatif ada sesuatu hasil karya yang selalu menjadi terobosan baru. Mungkin seperti itu ya. Kemudian menjadi arkeolog kekinian itu juga mempunyai kemampuan, mengetahui kemampuan dasarnya apa, lalu dia bisa mampu mengembangkan kemampuan lain.
Jadi multi talent, multitask. Kemudian paham situasi, dia mampu mengatasi perubahan dan mensiasati kondisi dan situasi. Selalu punya pemikiran-pemikiran alternatif. Dan juga adaptif, mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, mampu mengatasi keadaan. Saya tidak ingin berbicara juga terlalu jauh untuk pengalaman-pengalaman saya, tetapi saya kira nanti teman-teman akan belajar juga, teman-teman akan belajar memahami setelah pengalaman-pengalaman bermahasiswa teman-teman itu akan dihadapkan pada kondisi-kondisi yang mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus beradaptasi lalu mengatasi berbagai kondisi yang dialami. Kemudian berpikir solutif, jadi menemukan solusi dan alternatif baru. Jadi tidak stuck gitu. Pemikirannya tidak stuck. Selalu ada berpikirnya lateral. Lateral itu apa ya? Ya alternatif baru itu. Seperti itu ya. Kemudian berpikir luas, selalu mampu membangun kerangka pikir baru. Jadi kalau kita menjadi arkeolog kekinian ini, selalu kita bisa menangkap isu-isu baru, lalu membangun kerangka pemikiran yang baru. Karena inti dari sebuah proses berpikir adalah ketika kita mampu membangun satu kerangka yang baru. Penelitian itu, misalnya kalau kita dari sisi penelitian itu kita kekuatannya adalah membangun isu dan membangun kerangka berpikir. Karena dari kerangka berpikir yang baru itu bisa melahirkan analisis metodologi yang baru. Tapi intinya basis keilmuannya adalah membangun kerangka pikir yang baru. Nah, new mind arkeologi itulah jadi ciri new generasi arkeologi. Generasi baru arkeologi ya, kita ini sekarang ini, terutama adik-adik teman-teman mahasiswa itu menjadi generasi baru arkeologi yang tadi berpikir bahwa arkeologi bukan hanya untuk menjelaskan tentang masa lampau, tetapi arkeologi mengkonstruksi masa depan. Jadi masa depan itu bagaimana masa depan dibangun itu berdasarkan cara kita memahami masa lampau. Itu sebenarnya yang dimaksudkan new mind arkeologi. Dalam pikiran saya ini ya, dalam pikiran saya, new mind arkeologi menghasilkan ciri dari new generasi arkeologi. Nah, oleh karena itu menjadi arkeolog kekinian itu adalah generasi arkeologi baru yang berkepribadian. Karena apa berkepribadian? Karena kalau bicara tentang kepribadian, dia punya jati diri, punya basis kebudayaan. Tetapi basis kebudayaannya itu dikembangkan untuk melihat proses yang berlangsung kekinian. Jadi ciri generasi arkeologi baru, ciri generasi baru arkeologi, new mind arkeologi tadi itu, dia melek budaya dan melek teknologi. Jadi paham tentang kebudayaan, juga paham tentang teknologi. Dia tidak tidak alergi terhadap teknologi terobosan teknologi baru. Karena justru dengan teknologi itu, apapun yang dihasilkan oleh teknologi itu diarahkan bagi arkeolog adalah mengarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan kebudayaan. Jadi melek budaya dan melek teknologi, mampu menjawab tantangan zaman dengan memahami perkembangan teknologi untuk pemajuan dan pemuliaan peradaban. Itu intinya. Jadi peradaban itu yang sekarang ini kita harus memajukan, memuliakan peradaban berdasarkan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Jadi peradaban itu tidak pernah menjadi tertinggal. Justru peradaban itu melahirkan teknologi-teknologi baru yang secara timbal balik itu juga memajukan dan memuliakan peradaban. Nah, ciri generasi baru arkeologi seperti yang saya sampaikan, menjadi arkeolog pembaharu itu berpikiran terbuka sehingga peka dan cepat merespon isu. Nah, ini tadi karena dia terbuka, karena ada teknologi informasi apapun yang dihasilkan, yang ada di dunia ini tidak pernah ada yang bisa tertutupi. Dia akan terbuka.
Jadi menjawab tantangan zaman itu ketika kita bisa berpikiran terbuka. Karena dengan pemikiran terbuka, baik itu karena informasi yang sudah terbuka demikian canggih, hari ini kita bisa melihat apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Tentu arkeolog juga harus berpikir seperti itu. Kemudian multitask dan produktif. Jadi kemampuan adaptifnya, kemampuan berpikirnya secara adaptif itu membuat generasi baru itu serba bisa dan multitask, multi talent dan multitask. Kondisi memicu produktivitas tinggi. Adik-adik teman-teman mahasiswa itu yang berpikir multitask, multi talent itu tentu dia menjadi generasi yang produktivitasnya tinggi. Produktivitas tinggi dalam hal apa? Dalam hal apa saja yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari yang positif tentu saja. Kemudian ciri generasi baru arkeologi menurut pandangan saya adalah dia adalah seorang inisiator, konseptor dan kreator yang ulung. Karena keterbukaan teknologi informasi menciptakan generasi yang mampu menjadi inisiator, konseptor dan kreator yang dapat diandalkan selain juga berpikir visioner dan inovatif. Informasi ini serba terbuka, teman-teman. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun informasi yang kita inginkan itu akan tersedia di dunia ini, di dunia maya maupun di dunia nyata. Sehingga karena informasi-informasi yang ada masuk di kepala kita, di pikiran kita, secara tidak langsung kita harus mengadaptasi informasi-informasi itu menjadi kerangka berpikir kita yang baru. Makanya kalau kita bisa beradaptasi dan kita bisa mengikuti perkembangan zaman, sebenarnya kita digiring atau diarahkan menjadi seorang inisiator, konseptor dan kreator yang ulung atau aktor yang ulung, bisa diandalkan. Kemudian fast respon, cepat merespon segala situasi, segala informasi. Karena mobilitas serta aktivitas yang tinggi membuat generasi yang sekarang itu terbiasa melakukan banyak hal dengan cepat. Fast respon. Jadi kalau sekarang mahasiswa diminta tugas sama dosennya itu akan cepat merespon, akan cepat menindaklanjuti. Karena itu tadi apa yang diminta oleh dosen atau siapapun lah nanti kalau di dunia kerja ya, fast respon. Apa yang tidak bisa kita terima informasinya, semua kita bisa peroleh informasinya. Sehingga teman-teman itu bisa melakukan gerakan cepat untuk merespon informasi itu. Nah, jadi arkeologi kekinian dengan ciri new mind arkeologi itu dalam sehari-hari ya, kalau kita dari sisi keilmuan ada ideologi, sains, ekonomi ya, jati diri bangsa, pendidikan, pengetahuan, pemanfaatan untuk ekonomi pariwisata ya secara saintifiknya begitu. Nah, tetapi dari secara new mind arkeologinya, secara tadi itu aksi dan preaksi dan aksinya itu menjadi menjadi bagian dari solusi pemecahan masalah kebangsaan, masalah kemanusiaan. Penguatan karakter itu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, persoalan manusia. Kemudian pendidikan pengetahuan ya ada penguatan pendidikannya, pemajuan kebudayaan dan segala macam. Kemudian pemanfaatan ekonomi ya ini salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Nah ini aplikasinya ya itu saya kira bisa dipelajari. Nah saya tidak akan banyak melihat slide ini karena kalau bicara tentang slide ini sangat konseptual, nanti saya bagi saja, saya share saja ini informasi ini, dan ini juga tidak bisa menjadi semacam panduan ataupun menjadi materi kuliah baru, bukan. Ini hanya ya sebatas berbagi pemahaman lah, apa yang saya pahami tentang arkeologi baru, arkeologi kekinian, new mind arkeologi, new generation arkeologi, itu seperti itu. Mungkin teman-teman akan bisa banyak diskusi nanti. Arkeologi kemudian diarahkan kepada sustainable development, saya kira itu sesuatu yang mengalir ya, berjalan. Nanti teman-teman bisa mendiskusikan itu. Saya ambil contoh ya, menjadi contoh arkeologi pembaharu. Jadi arkeologi pembaharu itu apapun basicnya,
apapun informasinya, meskipun arkeologi itu bicara tentang kebudayaan masa lampau, tetapi bisa mensiasatinya untuk hal-hal yang kekinian. Jadi misalnya kita bicara tentang artefak. Jadi bagaimana artefak cagar budaya ataupun sumber daya arkeologi itu bisa dioptimalisasi peran dan fungsinya atau pendaya gunaan hasil penelitian arkeologi untuk kehidupan, menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan kekinian. Misalnya masalah ekonomi, masalah kemiskinan tadi SDGs, masalah kelaparan, itu bisa diarahkan semua ke sana. Nah, itu bisa nanti di bangku kuliah atau di di referensi-referensi yang ada tersedia di mana saja, adik-adik bisa membacanya. Tetapi paling tidak pemikiran ini intinya adalah bahwa arkeologi meskipun bicara tentang basic kebudayaan, material culture, budaya masa lampau, tapi dalam perspektif arkeologi kekinian, itu yang masa lampau itu bisa menjadi bagian dari solusi pemecahan masalah kekinian, masalah kebangsaan, masalah ekonomi, masalah kemanusiaan, dan sebagainya. Cara berpikir kita adalah cara berpikir Nyomain arkeologi tadi, bahwa bagaimana benda masa lampau yang kuno, yang usang itu bisa didaya gunakan untuk kebutuhan kekinian tanpa meninggalkan basic nilainya. Nilai apa tadi? Nilai penting kebudayaan, ada jati diri, ada soal karakter bangsa, ya basic nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai edukasi, ideologi dan sebagainya. Itu nilai-nilai basic ya, tetapi bisa didaya gunakan. Jadi kalau arti didaya gunakan itu lebih tinggi lagi dari sekedar pemanfaatan. Itu ya mungkin salah satu. Ini contoh saja ya yang saya coba menerapkan di program instansi pemerintah sehari-hari ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi arkeolog kekinian yang memiliki pemikiran baru, Nyomain arkeologi, dan menjadi generasi baru arkeologi, itu menjadi inisiator. Inisiator misalnya dalam inovasi arkeologi. Jadi brandnya, narasinya bisa tentang membudayakan inovasi, menginovasikan budaya dari pengembangan nilai-nilai peradaban itu dikembangkan untuk penguatan ekonomi, industri kreatif, dan segala macam. Ini hanya contoh aplikasi saja ya, pemanfaatan sehari-hari. Seperti inilah kita bisa menjawab persoalan-persoalan masalah ekonomi. Nah, karena arkeologi itu sebagai aset, sumber daya arkeologi sebagai aset, ini saya mengutip saja dari Kapus, Pak Kapus, yang tak ternilai harganya, oleh karena itu masyarakat harus diberikan akses. Nah, ini akan ada hubungannya nanti soal publikasi, soal penulisan, soal segala macam ya, pemanfaatan, pemasyarakatan dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkan. Jadi asas manfaatnya itu masyarakat itu bisa dirasakan secara konkret, optimal, dan bisa secara langsung. Itu maksudnya. Jadi pemikiran arkeologi ya, kalau dulu secara konseptual ada arkeologi tradisional, arkeologi new arkeologi. Nah, sekarang aktornya atau arkeolognya harus punya pemikiran yang baru, Nyomain arkeologi tadi itu, dan menjadi generasi arkeologi yang baru, generasi milenial. Contoh saja ini, kalau kita bicara tentang sumber daya arkeologi, nilai pentingnya misalnya sejarah budaya, budi pekerti, gotong royong, jati diri dan sebagainya, diinovasikan, dikreativitaskan menjadi desain, fashion, batik dan segala macam, seni ukir, desain perangko, souvenir atau karya arsitek dan sebagainya, desain grafis dan sebagainya. Ini contoh implementasi saja. Saya tidak akan terlalu banyak ini. Nah, kemudian ini menjadi inisiasi, arkeologi menjadi inisiator, bisa menjadi gerakan pembaharu di dalam bidang inovasi arkeologi. Kita punya inisiatif, harus menginisiasi itu. Itu ciri arkeolog kekinian. Nah, kemudian menjadi konseptor. Bagaimana itu inisiasi itu bisa diimplementasikan? Tentu ada konsepnya. Nah, contohlah saya
menjadi konseptor untuk bagaimana dari waruga bisa jadi industri kreatif batik misalnya. Harus ada konsepnya. Jelas konsepnya, bukan hanya di wacana atau narasi tadi dari inisiator, dikembangkan lagi konsepnya, dijelaskan alur kerjanya seperti apa dan segala macam. Sampai kemudian launching ya, dari sosialisasi gagasan, kemudian simulasi pengembangan industri kreatif, kemudian diseminasi, memperluas informasi, kemudian melakukan inventarisasi dan identifikasi ragam hias objek waruga yang bisa dijadikan desain fashion batik misalnya dan segala macam. Kemudian menentukan motif ragam hias yang kira-kira brandnya akan laku di pasaran dan segala macam. Kemudian tahap pembuatan cap misalnya, ini sangat implementatif ya, sangat aplikatif saja. Ini contoh saja. Kemudian bagaimana dari desain batik yang kita tawarkan, yang kita inisiatif tadi, yang kita inisiasi, ide tadi, gagasan tadi, itu betul-betul bisa booming atau bisa betul-betul menjadi industri. Contoh seperti itu ya. Akhirnya sampai pada launching. Nah, ini kan konsep. Tadi dari gagasan, ide, inisiatif. Nah, ini adalah cara berpikirnya arkeolog pembaharu, arkeolog kekinian. Jadi tidak dalam konteks hanya pemikiran, tetapi juga sampai di implementasinya. Menjadi konseptor, lalu menjadi kreator atau menjadi aktor. Bagaimana? Karena tadi berpikir terbuka, ya kita tentu bisa membangun teamwork, komunikasi dengan stakeholder dan segala macam, supaya bagaimana gagasan kita bisa terlaksana di lapangan misalnya. Ya contoh ini contoh implementasi saja secara konseptual bisa dituangkan dalam implementasi sehari-hari yang sifatnya aksional, sifatnya konkret, bisa terlaksana di lapangan. Seperti itu ya cara. Nah, ini contoh saja misalnya dari konsep dari inisiatif tentang gagasan batik waruga misalnya. Kita ngumpulin siswa, diskusi tentang gagasan ini, kemudian ini kan sudah bagian dari inisiatif. Lalu kemudian diterjemahkan, kita belajar tentang nilai budaya waruga, tidak keluar dari nilai basicnya tadi, tentang jati diri, tentang kearifan lokal dan segala macam. Kita pelajari kita pelajari sehingga kita bisa paham basicnya, basic nilainya. Kalau sudah paham betul basic nilainya, kalau kita mencintai sesuatu, kita harus paham dulu apa yang kita cintai dan apa yang ingin kita tunjukkan bahwa kita betul-betul mencintai sesuatu gitu. Dalam hal ini misalnya sumber daya arkeologi. Ini contoh implementasi program saja ya. Siswa dikenalkan tentang nilai waruga, nilai budaya dari jati diri, gotong royong dan segala macam. Lalu pengamatan siswa sambil belajar, dia berinovasi. Oh, ternyata dari waruga ada batik, ada motif ragam hias waruga yang bisa dikreasikan jadi desain perangko, desain batik. Nah, siswa dilepas di lapangan. Ini cara kita memancing inovasi ya. Saya coba seperti itu, memancing inovasi kita, dilepas di lapangan, di situs, lalu muncullah ide untuk membuat desain batik, desain perangko dan segala macam, handicraft dan segala macam. Nah, lalu kita pamerkan misalnya hasil-hasil kreasi siswa itu dipamerkan. Jadi tidak ada salahnya masalah masuk di mall bersandingan dengan teknologi zaman sekarang. Ini contoh-contoh saja. Nah, ini contoh misalnya hasil kreasi batik ya siswa. Ini siswa SMA berinovasi, membuat dari hal-hal yang prasejarah purbakala yang dianggap usang, dianggap masa lampau, itu menjawab tantangan-tantangan kekinian. Kayak seperti ini yang saya pikirkan sebenarnya di dalam pemikiran kita tentang new mind arkeologi. Nah, ini contoh saja, banyak hal yang bisa disampaikan tentang new mind arkeologi. Ya, saya intinya adik-adik mahasiswa dan teman-teman mahasiswa, kalau kita bicara tentang new mind arkeologi, sebenarnya kita mencoba menjadi semacam generasi yang keluar dari zona nyamannya. Keluar zona nyaman bahwa kita memang generasi baru yang fast respon tadi, yang berpikiran
serba alternatif, solutif, punya pemikiran-pemikiran baru dan sebagainya. Dan semua ini, gagasan penting ini tidak akan pernah tersampaikan ke publik. Pemikiran kita tidak akan pernah sampaikan ke publik kalau kita tidak menyebarluaskannya. Salah satu gagasan menyebarluaskannya yaitu dengan cara publikasi tadi. Atau misalnya kita membuat sosialisasi yang mudah ditangkap oleh masyarakat, buat film animasi arkeologi, kemudian dipublikasikan, atau menulis populer yang mudah dipahami orang, supaya orang mudah memahami apa yang kita pikirkan. Kita menulis secara populer, lalu dipublis di media citizen journalism, misalnya kayak Kompasiana yang tadi disebut oleh Pak Yadi, dan itu yang saya kerjakan sekarang. Apapun informasi tentang kebudayaan yang bernilai positif dan penting untuk masyarakat, kita bisa transformasikan melalui publikasi itu. Karena proses transformasi, transfer pengetahuan itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada messengernya, tidak ada penyampai pesannya. Nah, kita sebagai messenger, sebagai penyampai pesan, arkeolog yang menulis, contohnya menulis atau membuat publikasi-publikasi yang bisa dibaca oleh publik. Mungkin sementara seperti itu, Pak Yadi, Pak Erwin. Saya agak grogi nih ketemu mahasiswa milenial ini. Mungkin pemikiran teman-teman malah justru lebih maju lagi. Sementara itu, Kak Erwin dan Kak Yadi. Terima kasih banyak. Baiklah, itu tadi materi terkait dengan banyak hal ya tentang arkeologi, khususnya arkeologi masa kini, dan ini sangat penting sebenarnya, di mana kita sudah memasuki era milenial saat ini, dan juga apalagi kita di Indonesia itu mendapat bonusnya demografi, jumlah pemuda sangat banyak, makanya disebut dengan generasi milenial saat ini. Dan tadi ada beberapa hal yang sempat disinggung terkait dengan ciri atau generasi baru arkeologi, misalnya tentang harus melek budaya dan teknologi, karena sekarang memang mau tidak mau harus ikut mengikuti perkembangan zaman, khususnya masalah teknologi yang sekarang sudah 4.0, bahkan sudah memasuki 5.0 begitu. Di beberapa negara sudah direncanakan, misalnya di Jepang yang sudah memulai. Kemudian harus berpikiran terbuka, kemudian dengan berpikiran terbuka, kemudian multitasking dan produktif. Kemudian itu inisiator, dan itu juga tadi sempat dikaitkan dengan tentang Sustainable Development Goals, atau ada tujuan-tujuan tersendiri yang akan dicapai untuk kesejahteraan dunia begitu, yang dicanangkan oleh United Nations. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan atau saran, atau mungkin bercerita tentang bagaimana yang dialami saat ini sebagai misalnya mahasiswa arkeologi atau orang yang mau belajar arkeologi. Ya, kami persilahkan kepada adik-adik sekalian. Saat ini pesertanya sudah 16 orang. Ya, diskusi-diskusi saja ya, teman-teman. Tidak ada yang formal nih. Yeah. Mungkin pemikiran-pemikiran saya juga banyak yang terlepas. Mungkin ada juga pemikiran-pemikiran yang lebih baru lagi dari teman-teman mahasiswa. Itu juga jadi masukan buat kami nih yang generasi X action. Generasi X yang sudah di atas sedikit. X, Y, Z. Sekarang generasi Z. Sekarang sudah mau generasi Alpha lagi. Ya, silakan jadi mau bertanya atau memberikan saran atau tanggapan. Ya, jadi hari ini juga ada beberapa teman-teman juga belum bisa bergabung karena lagi penyelesaian program kegiatan PKM, kreativitas mahasiswa yang terkait dengan arkeologi. Jadi mungkin teman-teman juga di sini yang bergabung dari penyampai tadi Kak Uri bisa banyak memetik hal untuk dijadikan bahan atau materi tulisan begitu. Ya. Saya akan share ya
di chat, line chat materi tadi. Ya. Oke, izin Erwin mungkin. Ya silakan. Ya, sambil nunggu nih teman-teman mahasiswa nih. Terima kasih Kak Uri. Ini menarik sekali ya. Arkeologi kekinian ini kan ternyata memang ada perubahan paradigma yang cukup mendasar. Arkeolog ke depan harus memiliki berbagai macam skill tambahan, soft skill maupun perubahan persepsi dalam memandang arkeologi sebagai bidang ilmu. Salah satunya tadi multitasking. Gitu. Ya pada prinsipnya ini memang menjadi sebuah keniscayaan. Namun syukur kita berada di era teknologi yang memungkinkan kita bisa melaksanakan dua atau tiga pekerjaan dalam satu waktu yang sama. Taruhlah misalnya dengan adanya teknologi Zoom ini, yang penting didukung oleh perangkat, maka kita bisa saja melaksanakan Zoom, bukan satu Zoom saja, bisa sampai 2 bahkan 3 Zoom gitu bersamaan. Yang penting ada perangkat pendukung lainnya gitu. Dan ini sebuah keniscayaan, kita harus mulai beradaptasi agar bisa melaksanakan 2 atau 3 pekerjaan dalam satu kurun waktu yang sama. Karena pekerjaan di arkeologi sangatlah banyak ya, Kak Uri ya, apalagi sebagai peneliti. Jadi tidak bisa kita hanya fokus pada satu pekerjaan, baru kita selesaikan satu pekerjaan, baru kita melanjutkan pada pekerjaan berikutnya. Tapi kita harus sudah mulai membiasakan, terbiasa dalam satu sistem atau satu kebiasaan baru, di mana kita mengerjakan 2 hal yang berbeda dalam kurun waktu yang bersamaan, tapi tentu kedua pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Gitu. Maka untuk mencapai itu membutuhkan seperangkat pengetahuan, persepsi yang berbeda dengan persepsi kita selama ini tentang arkeologi, maupun pengetahuan terkait dengan soft skill yang bisa menunjang. Gitu. Kayak tadi misalnya saya karena sesuatu hal saya harus berpindah posisi itu dari CHC berpindah ke tempat lain. Nah, karena adanya Zoom ini, kita memungkinkan tetap mengikuti webinar, tapi kita melaksanakan aktivitas lain. Tinggal membagi fokus perhatian kita agar tidak kehilangan fokus seperti itu. Nah, ada hal yang menarik disampaikan Kak Uli tadi, bahwa intinya arkeolog sekarang itu tidak bisa menerapkan hal-hal yang dulu diterapkan oleh arkeolog pada kurun waktu 10 tahun yang lalu gitu. Nah, bagaimana apa yang disampaikan oleh Kak Uri itu bisa diwujudkan oleh generasi arkeolog yang saat ini, generasi mahasiswa arkeologi yang saat ini. Apakah yang disampaikan oleh Kak Uri ini menjadi sesuatu yang memberatkan atau justru ini menjadi sebuah tantangan? Nah, ini yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ya kalau dulu kan sebagai arkeolog cukup menghasilkan satu penelitian yang dimuat di jurnal udah selesai. Tapi sekarang arkeolog dituntut dalam melakukan penelitian tidak berhenti pada laporan penelitian. Tidak, berarti ada tambahan volume pekerjaan yang harus ditunaikan oleh arkeolog. Ya, seperti itu. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Ini ada Nur Ihsan juga nih yang bergabung bersama kita nih. Saya lihat di daftar peserta. Waduh, ini ada pemikir baru juga ini, Pak Ihsan. Izin Pak. Ya ini Pak Yadi sambil ngobrol-ngobrol ini kita kalau berkaca ke pengalaman saya dulu ya sebagai mahasiswa. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Yadi, dulu waktu kita menjadi mahasiswa, sebandel-bandelnya kita dulu, itu memang selalu berpikir juga tentang bahwa kita menjadi proses bermahasiswa itu kan proses menciptakan generasi baru sebenarnya, generasi pemikiran baru. Apa bedanya kita mahasiswa kalau kita tidak menciptakan hal-hal yang baru, meskipun dalam kacamata yang
sangat terbatas. Apalagi dengan dunia yang sekarang serba terbuka, saya kira teman-teman mahasiswa yang sekarang akan lebih banyak pemikiran-pemikiran yang baru. Tapi intinya memang new mind arkeologi tadi itu menurut kacamata saya, ya memang kita selalu berpikir solutif dan selalu berpikir alternatif, bahwa tidak ada sesuatu hal itu stuck pada satu waktu dan ruang tertentu. Selalu ada hal-hal yang ada kondisi-kondisi yang kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan cara yang berbeda. Hari ini kita punya masalah seperti ini, mungkin besok caranya penyelesaian masalahnya sudah berbeda lagi. Itulah kenapa saya sampaikan tadi, bahwa inti dari seorang arkeologi baru, arkeolog pembaharu, arkeologi kekinian, new mind arkeologi tadi, atau new generation arkeologi, new mind arkeologi itu pemikirannya. Kita punya pemikiran berpikir baru tentang arkeologi untuk bisa dianggap sebagai generasi baru arkeologi. Maka yang tadi yang saya sampaikan yang penting adalah intinya bahwa kita selalu bisa membangun kerangka pemikiran yang baru. Itu supaya kita peka terhadap isu-isu yang berkembang. Itu yang saya tekankan sebenarnya. Kerangka pemikiran yang baru sehingga kita punya pemikiran-pemikiran yang terus berkembang, ada solusi-solusi baru. Jadi setiap kali persoalan kita bisa mencarikan solusi alternatif penyelesaian masalah. Dan arkeolog pembaharu tentu saja mampu bekerja sama dengan banyak pihak. Karena semua serba terbuka, jadi otomatis cara berpikir kita terbuka. Kalau cara berpikir kita terbuka, otomatis kita bisa menerima banyak pihak untuk masuk di dalam ruang kita. Gitu loh. Itu yang saya pahami tentang berpikir terbuka. Dengan cara seperti itu kita baru bisa istilahnya bersikap fast respon, selalu cepat dalam menyikapi, cepat dalam merespon segala informasi maupun hal-hal yang kita harus kerjakan. Itu mungkin ya, mungkin adik-adik ada yang perlu di-share, ada perlu didiskusikan, atau tidak sepakat dengan materi yang saya sampaikan. Elaborasi saja, ini hanya salah satu contoh ciri generasi arkeologi baru tidak stuck. Artinya tidak stuck itu berpikirnya selalu berpikir kritis, selalu mempertanyakan sesuatu, kenapa ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Karena kalau stuck itu generasi zaman dulu, itu generasi zamannya Pak Iwan Sumantri. Kalau generasi baru sekarang justru berpikirnya skeptis. Artinya skeptis dalam pengertian bahwa tidak ada sesuatu hal yang sekarang itu selalu bisa menyelesaikan persoalan. Pasti ada hal bahwa pemikiran-pemikiran yang modern itu tidak bisa menyelesaikan semua hal. Jadi dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang lebih baru lagi. Itu inti dari postmodernisme mungkin ya. Pak Erwin, itu yang pemanasan ya. Iya. Manas-manasi kalau itu bisa manas-manas. Atau mungkin kira-kira model-model atau penelitian atau penelitian saat ini yang bisa memberikan solusi permasalahan yang ada sekarang, begitu kira-kira model-model seperti apa di arkeologi yang bisa menjawab atau memberikan solusi permasalahan yang dihadapi saat ini begitu. Karena saat ini mahasiswa baru itu atau mahasiswa sekarang itu diharapkan atau seperti dibuat mampu bagaimana ilmu arkeologi ini bisa digunakan untuk persoalan-persoalan masa kini. Jadi mereka diharapkan misalnya membuat penelitian atau kreativitas penelitian untuk disesuaikan atau dikaitkan dengan masa kini begitu Kak. Mungkin ada contoh penelitian atau yang apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk arkeologi masa kini untuk menjawab atau memberikan solusi-solusi permasalahan yang ada saat ini begitu. Iya.
Ya mungkin ya kalau detailnya dan apa dari sisi konsep mungkin Pak Yadi, Pak Ihsan, Pak Erwin itu yang punya tanggung jawab berat untuk para mahasiswa. Tapi kalau dalam sisi apa namanya implementasi mungkin yang saya pikirkan dan kita coba pikirkan karena tadi itu arkeologi. Jadi dalam pemikiran Newman arkeologi tadi bahwa arkeologi tidak hanya tentang merekonstruksi masa lalu, tapi juga mengkonstruksi masa depan. Nah, pemikiran-pemikiran yang sekarang misalnya dalam konteks masalah kemanusiaan ya, masalah pengentasan kemiskinan dan segala macam. Contoh ketika kita bicara ingin membangun penelitian, kita ingin membangun tentang ketahanan pangan misalnya. Contoh ya, ini contoh saja. Kita punya ide, arkeolog punya ide meneliti bahwa rekomendasinya ini adalah satu gagasan untuk membangun ketahanan pangan di masa 5-10 tahun yang akan datang dari sekarang misalnya. Ide penelitian kita tentang arkeologi masa lampau, tentu kita akan bicara tentang banyak pengalaman-pengalaman masa lampau, arkeologi pertanian. Karena yang sekarang orang selalu bicara tentang arkeologi maritim ya salah satunya. Tapi orang kadang-kadang banyak tidak membahas tentang arkeologi pertaniannya atau arkeologi maritim. Kita membahas tentang ketahanan pangan untuk masa depan misalnya. Dari sisi penelitian arkeologi apa yang kita bisa tawarkan untuk membangun ketahanan pangan misalnya? Ya contoh-contoh yang kalau saya membangun konsep atau gagasan tentang membangun Indonesia yang bersuasembada pangan misalnya di daerah-daerah tertentu. Contoh kalau di Sulawesi Selatan misalnya atau di Banten dulu zaman masa kerajaan dulu misalnya irigasi, konsep irigasinya seperti apa, kita teliti dari berdasarkan data artefaktual. Data artefaktual kebudayaan masa lampau, masa zaman kerajaan itu seperti apa membangun model atau manajemen pengairannya, manajemen irigasinya, manajemen pertaniannya. Nah, konsep itu, gagasan masa lampau itu, kira-kira untuk tahun mendatang bisa nggak diterapkan lagi untuk di masa Indonesia ke depan? Karena sekarang kita katakanlah bukan lagi menjadi bangsa yang surplus pangan atau bangsa yang swasembada pangan. Dulu berapa puluh tahun yang lalu kita swasembada pangan. Mungkin pada zaman-zaman dulu, zaman-zaman kerajaan, kita swasembada pangan. Kemudian ada degradasi lingkungan, pengalihfungsian lahan. Itu semua dalam kacamata arkeologi bisa kita teliti. Kita bisa melakukan verifikasi di lapangan, pengujian-pengujian data di lapangan artefaktual tentang bahwa pada masa kerajaan abad sekian misalnya swasembada pangan, irigasi, model pertaniannya seperti ini. Nah, contoh seperti itu sampai hari ini misalnya di Subak Bali misalnya itu masih terbangun terus seperti itu. Nah, misalnya di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan ada penemuan-penemuan lumpang batu atau lesung batu dalam jumlah yang masif misalnya. Ini contoh-contoh saja ya. Artinya mungkin selain untuk kepentingan kegunaan sakral, ada kegunaan-kegunaan profil untuk kehidupan sehari-hari. Ini bisa membuktikan bahwa misalnya di daerah di Minahasa itu dulu surplus pangan karena budidaya pertanian masih sangat besar. Budidaya pertanian sangat maju. Bahkan buktinya sampai sekarang beberapa lahan padi ladang masih tumbuh hidup meskipun hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, konsep-konsep seperti itu dulu, kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran pentingnya, pengalaman pentingnya untuk membangun swasembada pangan? Karena dalam kondisi yang sekarang misalnya Sulawesi Utara mendatangkan beras dari Jawa dengan dari Sulawesi Selatan misalnya. Sementara pada zaman abad 16-17 Minahasa mengekspor padi sampai ke Ternate, Kerajaan Luwu Banggai. Pengalaman-pengalaman masa lalu itu kira-kira apa yang bisa dimodifikasi untuk tahun sekarang sehingga di masa-masa yang akan datang tumbuh lagi menjadi daerah yang surplus pangan misalnya. Itu kan contoh tentang kekinian, tentang bagaimana arkeologi, Newman arkeologi mengkonstruksi masa depan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lampaunya. Mungkin ada secara kontekstual ruang kebudayaan, waktu dan
masa yang sudah berlangsung, ada perbedaan-perbedaan atau perubahan-perubahan dari sisi transformasi alam, transformasi budaya dan segala macam. Tapi selalu ada intisari yang kita bisa serap, bahwa persoalan-persoalan sekarang itu tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan masa lalunya. Nah, cara berpikir arkeologi tentu tidak hanya berpikir tentang masa lalunya, tetapi bagaimana intisari pelajaran-pelajaran penting dari masa lalu itu bisa direkayasa, tanda kutip ya, bisa direkayasa, ditransformasikan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan atau tantangan-tantangan masa depan. Nah, contoh-contoh seperti itulah, itu contoh dari sisi pertanian. Contoh lagi misalnya, arkeologi industri tentang tambang emas di beberapa wilayah di Indonesia membuktikan bahwa sejarah pertambangan emas atau industri pertambangan sejak abad 16-17 hidup. Besi pamor luwuk misalnya, yang sampai mengekspor ke Majapahit misalnya, sekarang tumbuh di beberapa wilayah menjadi pusat eksplorasi tambang, nikel dan segala macam. Ini kan sebenarnya belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, bagaimana kemudian itu menjadi kerangka berpikir kita untuk membangun masa depan industri tambang yang berpihak kepada masyarakat, misalnya contoh. Bagaimana konsepnya dulu dibangun? Saya ambil contoh. Ini diskusi yang menarik saya kira. Inisiatif Belt and Road Initiative obor Cina itu adalah pengalaman masa lalu, bahwa jalur sutra dibangun, inisiatif perdagangan jalur sutra dibangun sejak abad 10, kemudian menjadikan katakanlah dinasti-dinasti masa Ming dan Qing menjadi menyebar luas ke seluruh dunia, menguasai perdagangan, dan kemudian di masa Deng Xiaoping itu kemudian dibangun kembali itu konsep pemikiran seperti itu. Lalu hari ini inisiatif Belt Road itu sekarang sudah menguasai hampir wilayah-wilayah di Afrika dan Asia. Ini kan sesuatu pelajaran penting untuk masa depan Indonesia. Nah, kita punya jalur rempah, ini contoh. Bagaimana inisiatif jalur rempah itu, kita tidak pernah akan menjadi bangsa yang maju ketika diskusi sejarah tentang rempah itu hanya tentang kedatangan orang Arab ke Indonesia, kedatangan orang pedagang Cina ke Indonesia, Eropa ke Indonesia. Kita tidak akan pernah membangun konstruksi yang baru dan pelajaran penting itu bisa dikonstruksikan untuk masa depan ketika sejarah kita masih bicara tentang sejarah kedatangan orang asing ke Indonesia. Tapi coba konstruksi kita bangun. Bagaimana seorang Syekh Yusuf sampai berdiaspora atau sampai ke wilayah Afrika. Kan banyak tokoh selain Syekh Yusuf, dan itu tenggelam sejarah itu. Kenapa tidak konstruksi sejarah itu kita bangun kembali? Kenapa kita tidak masa kerajaan raja-raja siapa itu, misalnya sultan-sultan siapa yang menjalin perdagangan ke wilayah-wilayah Yaman, Persia, Arab, itu kan konstruksi sejarah arkeologi sejarah itu tidak terbangun. Yang terbangun adalah konstruksi pedagang Arab datang ke Indonesia, pedagang Cina ke Indonesia. Tapi tidak pernah ada terbangun juga konstruksi bagaimana para sultan, penguasa-penguasa, pedagang-pedagang di Indonesia, Nusantara, ini sampai ke wilayah-wilayah Arab, Cina, dan wilayah Semenanjung Melayu lainnya misalnya. Kita berhenti pada konstruksi sejarah Sumpah Palapa, Majapahit menguasai wilayah-wilayah Asia Tenggara, sampai Manila, Filipina, menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya. Berhenti sampai di situ. Padahal sejarah terus berlangsung. Sejarah digantikan oleh kedatangan pedagang Arab, pedagang Eropa, pedagang Asia Timur, pedagang Asia Barat, pedagang Tiongkok, dan itu yang menjadi konstruksi sejarah kita. Nah, sekarang itulah yang saya pikirkan, bahwa new mind arkeologi harus membangun kerangka pemikiran yang baru tentang kebudayaan kita, peradaban kita. Ini diskusi ini diskusi serius sebenarnya, tapi saya pikir mahasiswa perlu juga diajak berpikir bahwa menjadi new mind arkeologi,
berpikir baru tentang arkeologi, kita harus bisa membangun konstruksi sejarah peradaban yang baru juga. Makanya saya contohkan, inisiatif Belt Road Tiongkok itu belajar dari abad ke-10 waktu jalur sutra menguasai perdagangan dunia, yang sekarang kemudian dibangun lagi konsep itu, dikonstruksikan lagi masa lalu menjadi konsep yang sekarang. Sekarang Tiongkok menjadi negara terbesar, menjadi great power. Bahkan 20 tahun ke depan dia akan menjadi negara penguasa di dunia, mengalahkan Amerika. Karena itu ada konstruksi sejarah, kearifan lokal, kebesaran masa lalu yang dibangun kembali, dikonstruksi kembali dalam cara pandang yang sekarang gitu loh. Indonesia harus belajar dari Tiongkok soal-soal itu. Itu ya kalau menurut saya ya, ini diskusi-diskusi yang saya kira penting ya untuk kita. Demikian Pak Erwin. Ya Kak, ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Mungkin malu-malu bertanya secara langsung. Ini ada di Google Form. Bentar. Ada beberapa pertanyaan, tetapi kami akan memilih yang ini. Pertanyaan pertama, Kak, ini mungkin bisa dirangkum. Mengapa arkeolog sekarang tidak bisa menerapkan apa yang dilakukan arkeolog zaman dahulu? Artinya mungkin penelitian-penelitian atau cara arkeolog dahulu berbeda dengan sama sekarang. Kenapa arkeolog sekarang tidak bisa menerapkan apa-apa yang dilakukan arkeolog di masa lalu, begitu arkeolog zaman dahulu? Mungkin seperti itu Kak, pertanyaan pertama. Kedua itu, bagaimana cara meningkatkan manfaat dan daya guna arkeologi di bidang sosial dan masa kekinian? Memanfaatkan daya guna arkeologi di bidang sosial pada masa kekinian, pada bidang sosial. Mungkin itu dua saja Kak, ada beberapa pertanyaan tapi itu mungkin dua dulu. Iya. Baik, pertanyaan pertama saya akan menyinggung tadi yang di paparan saya di awal, tentang bahwa new mind arkeologi, generasi baru arkeologi adalah berhubungan dengan soal pemikiran postmodernisme, tetapi pada intinya seharusnya menjadi generasi arkeologi yang berkepribadian. Kondisi yang sekarang kita terlalu berat sebelah. Artinya ide-ide, isu-isu baru dan kondisi perubahan-perubahan zaman, teknologi dan informasi-informasi yang sangat terbuka di luar itu kadang-kadang secara dominan itu menghilangkan basicnya, nilai-nilai basicnya. Jadi kalau kita bicara tentang ide-ide, isu-isu penelitian tentang kebudayaan, arkeolog dulu memang sangat kuat. Nah, kita teman-teman arkeologi yang sekarang lebih banyak tergiring sebenarnya opininya terhadap perkembangan teknologi, perkembangan kebudayaan, transformasi kebudayaan yang datang dari luar. Sehingga kita kadang-kadang kehilangan ide tentang bagaimana membangun basis kebudayaan kita. Ini kan bagian dari tanpa kita sadari, ya mohon maaf ini kita mau diskusi agak, ya nanti bisa didiskusikan lah, bahwa ini adalah bagian dari proses transformasi teknologi yang tanpa kita sadari kalau kita tidak berkepribadian, itu adalah propaganda yang memang membuat kita kehilangan jati diri. Yang harus kita menjadi arkeologi pembaharu, menjadi arkeologi kekinian, new mind arkeologi adalah arkeologi dengan pemikiran arkeologi yang berkepribadian. Artinya kita melek teknologi tapi juga melek kebudayaan. Itu jadi sebenarnya sama arkeolog dulu ide-idenya sampai kita bicara tentang arkeologi marxis dan segala macam ya, sampai kemudian ke soal-soal isu-isu kebudayaan yang besar ya. Sekarang juga sebenarnya sama, cuma bedanya karena sekarang ini kita membangun isu kebudayaan itu lebih banyak tergiring menangkap ide-ide kebudayaan itu lebih kepada kondisi
perkembangan zaman sekarang. Kalau kita bicara tentang kebudayaannya, basic kebudayaannya kayaknya sudah ketinggalan zaman. Kita harus bicara tentang aplikasinya, implementasinya, terapannya. Sehingga nilai-nilai basicnya dilupakan. Ide-ide penelitian kita akan bicara tentang teknologi digital dalam database arkeologi gitu misalnya contoh. Tapi bicara tentang kearifan lokal menjadi sedikit kabur. Nah, ini lambat laun kita akan kehilangan isu-isu kebudayaan. Padahal yang saya maksudkan tadi, menjadi arkeologi pembaharu, new mind arkeologi, itu kita kuat dalam menangkap isu dan kuat membangun kerangka pemikiran melalui cara berpikir yang melek kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan tetap, tapi kita transformasi, kita adaptasi dengan teknologi. Jadi apapun teknologi yang digunakan, secanggih apapun teknologi harus menjawab soal-soal kebudayaan. Itu yang saya maksud sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan nomor yang tadi pertama itu sebenarnya karena kita banyak tergiring ke materialnya, alatnya, teknologinya, bukan kepada isunya. Bahwa teknologi apapun, kecerdasan teknologi apapun itu untuk menjawab soal-soal kebudayaan. Nah, ini saya kira di pertanyaan kedua juga itu soal sosial kemanusiaan dari berdasarkan hasil penelitian arkeologi banyak tadi bicara tentang SDGs misalnya, kekinian. Nah, basicnya tentang arkeologi bicara tentang kebudayaan itu tidak akan hilang karena sebenarnya ruh dari peradaban ini adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan yang tinggi, kebudayaan yang maju itu akan menghasilkan peradaban yang maju, termasuk teknologinya yang maju. Karena kebudayaannya yang maju. Nilai-nilai kebudayaannya itu yang kita angkat sebenarnya. Itulah yang saya contohkan tadi. Inisiatif Belt Road Tiongkok, contoh ya, ini contoh. Itu tidak pernah lepas dari isu besar kebudayaannya. Yang kemudian diadaptasi melalui proses berpikir yang perkembangan zaman sekarang. Dimanfaatkanlah teknologi, kemudian informasi dan segala macam, tapi membangun basic kebudayaannya, jati dirinya sebagai bangsa yang besar di masa jalur sutra gitu loh. Nah, restorasi Meiji misalnya Jepang itu contoh. Sebenarnya ini sebenarnya diskusi-diskusi klise, tetapi Indonesia sebagai negara dunia ketiga, negara berkembang itu sangat gandrung dengan teknologi dan melupakan tentang isu-isu besar kebudayaannya. Sekarang orang sudah hampir melupakan tentang bagaimana kebesaran Majapahit sampai bisa menyatukan Manila, Malaysia, Filipina. Nah, seperti itu. Padahal teknologi apapun yang kita kerjakan sekarang harus menjawab isu-isu besar kebudayaannya. Revolusi kebudayaan itu dibangun seperti itu mestinya. Menurut saya, cara berpikir saya seperti itu. Nah, ini sebenarnya isu-isu besar yang kita bisa diskusikan di tingkat atas juga, bukan hanya di tingkat mahasiswa. Nah, tapi mahasiswa paling tidak bisa membekali lah soal-soal ini. Jadi tadi soal-soal kemanusiaan, banyak hal arkeologi sebenarnya menjawab tantangan-tantangan itu. Perang Pasifik misalnya. Perang Pasifik yang sekarang terjadi, yang sekarang ancaman perang dunia ketiga, itu tidak pernah lari dari soal-soal sejarah masa lalu perang Pasifik. Battleground-nya sama di wilayah Pasifik juga. Sekarang juga misalnya Laut Natuna Utara dan segala macam. Nah, basic kebudayaan itu kita harus kuasai dulu. Bagaimana ciri kebudayaan orang Natuna, persentuhannya dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain, sehingga di beberapa diskusi kan itu mulai diangkat. Kita agak susah menemukan misalnya hasil tangkapan kapal tenggelam misalnya atau arkeologi bawah air, agak sulit karena itu bisa berbatasan geopolitik dengan negara lain, Tiongkok misalnya. Tapi kita harus mengakui bahwa sejarah besar tentang kebudayaan Tiongkok itu memang sudah terbangun sejak abad-abad lampau, zaman Genghis Khan, Kublai Khan, kemudian di zaman jalur sutra itu terus dibangun dengan kontekstualisasinya saat ini. Jadi Belt Road inisiatif, propaganda obor misalnya, itu sesuatu yang harus kita contoh sebenarnya. Karena kita punya sejarah yang hampir sama. Ada jalur sutra, ada jalur rempah Indonesia. Tapi kerangka konstruksi pemikiran, konstruksi sejarah yang harus dibangun adalah
bagaimana kebudayaan kita, pelaku-pelaku sejarah, para sultan, para penguasa, para pedagang besar itu diangkat di dalam kancah diskusi-diskusi historiografi kita. Bukan hanya tentang para masuknya pedagang Arab, masuknya pedagang Tiongkok, masuk pedagang Eropa, tapi bagaimana relasi antara pedagang Indonesia, Nusantara sampai ke Arab misalnya. Di mana ada satu contoh, mohon maaf agak panjang ini. Ada contoh satu naskah kuno misalnya menjelaskan tentang bahwa ada satu raja, marga raja di di Maluku itu punya lahan, punya tanah di Pasar Seng Arab Saudi misalnya. Itu tidak terangkat dalam kancah sejarah. Karena sejarah kita tentang sejarah kedatangan pedagang Arab ke Indonesia. Bukan sejarah tentang misalnya kedatangan atau keberangkatan rombongan pedagang Indonesia, pedagang Nusantara ke Arab, ke Tiongkok dan ke Jepang misalnya. Sekali-sekali kita balik juga konstruksi sejarah seperti itu. Mungkin begitu ya, ini diskusi-diskusi bawah tangan ya. Itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau enggak ya dielaborasi sendirilah. Ya, terima kasih banyak Kak tadi jawabannya. Tadi ini pesertanya 14 dan tadi sebenarnya sudah sampai mungkin masalah jaringan tadi 19 orang. Pertanyaan sebenarnya masih ada karena waktu mungkin ada penyampaian dari Kak Yadis dulu. Oh ya, oke Rin, terima kasih. Saya mungkin mohon izin pada teman-teman yang hadir bisa aktifkan videonya dulu supaya kita saling kenal juga kan. Kalian sudah melihat wajahnya Kak Wuri, tapi Kak Wuri belum melihat wajahnya kalian gitu. Jadi mohon izin untuk diaktifkan videonya. Dan tadi saya ingin, Gatan nih silakan diaktifkan videonya. Gatan, Ananda, Ayuningsi, Erna Sahrul. Ini keluar kayaknya. Bisa diaktifkan dulu videonya. Jaringan tadi udah jaringan ya. Ikram. Ini menarik tadi. Saya tergelitik juga dengan pertanyaan yang diajukan via Google Form ya. Arkeologi pembaharu yang disampaikan oleh Kawuri ini bukan berarti kita betul-betul meninggalkan arkeologi masa lalu, cara kerjanya dan seterusnya itu. Artinya prinsip-prinsip mendasar dalam arkeologi sebagai satu kajian ilmu tentu itu tetap kita laksanakan. Misalnya seorang arkeolog masa lalu, arkeolog generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi milenial dituntut melaksanakan prinsip-prinsip perekaman data yang betul-betul sistematis. Itu sampai kapanpun. Itu tidak boleh. Bahkan justru harus diperkuat gitu. Dengan adanya teknologi yang ada sekarang, maka perekaman data yang dilakukan oleh para arkeolog pembaharu itu harusnya lebih baik. Harusnya lebih baik gitu. Misalnya contoh, dulu kalau ekskavasi perekaman datanya kan manual. Kita dibekali rotring, dibekali milimeter block, dibekali pensil, dibekali penghapus, dibekali penggaris. Dikasih benang godam untuk merekam katakan temuan di sebuah kotak ekskavasi. Nah, kalau arkeolog pembaharu tidak lagi menggunakan itu gitu. Tapi menggunakan pesawat misalnya, menggunakan total station. Perekaman sudah berbasis digital. Dan itu lebih akurat, langsung diolah di komputer. Maka seorang arkeolog pembaharu, arkeolog kekinian itu selain memiliki pengetahuan, kompetensi mengenai prinsip-prinsip mendasar dalam perekaman data arkeologi, juga harus membekali diri dengan soft skill dalam mengoperasikan total station untuk kepentingan penelitian arkeologi gitu. Nah, terus yang kedua misalnya, dalam membangun narasi dari hasil penelitian arkeologi. Pada prinsipnya arkeolog dulu maupun sekarang maupun yang akan datang tetap dituntut untuk membuat artefak bicara. Membuat budaya material itu bicara tentang dirinya. Ya, itu sampai kapanpun seperti itu. Beda dengan, makanya hasil penelitian arkeologi bisa menghasilkan dua hal yang berbeda. Yang pertama itu bisa memperkuat data sejarah, atau yang kedua membantah data sejarah. Itu dua hal ini akan selalu kita hadapi itu ketika kita bicara dalam konteks arkeologi sejarah. Nah, yang saya maksudkan di sini bagaimana seorang arkeolog dituntut untuk bisa membuat artefak itu bicara tentang dirinya. Taruhlah misalnya seperti ini. Untuk kasus Benteng Sumbopu misalnya di Kerajaan Goa, ya di Kerajaan Goa Talo.
narasi-narasi yang dibangun oleh rekan-rekan sejarawan dan itu bisa kita saksikan di papan bicara di Benteng Sumbawa itu adalah narasi kegagalan, Pak. Narasi kegagalan tentang Benteng Sumbawa. Kenapa? Karena paradigma kolonial yang mendominasi itu. Mengapa disebutkan kegagalan? Karena di narasinya sejarah tegas disebutkan, oke lah, kerajaan Gorontalo adalah kerajaan maritim terbesar abad 16, 17, lalu pasca perjanjian Bongaya dihancur leburkan oleh Belanda. Apa yang membuat bangga ketika narasi yang disajikan tentang Benteng Sumbawa adalah narasi kehancuran. Gitu. Nah, sebagai seorang arkeolog, tentunya kita harus bisa memberikan narasi baru yang dari sudut pandang kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, misalnya, fakta arkeologisnya, Benteng Sumbawa yang tersisa sekarang, itu benar-benar sangat fragmented, benar-benar sangat hancur luar biasa. Yang berhasil dipugar oleh arkeolog tahun 92, itu hanya sisi Benteng Selatan. Padahal, kalau mengacu pada lukisan Benteng Sumbawa yang dibuat oleh Kallenfield maupun data arsip Belanda memperlihatkan keluar biasanya Benteng Sumbawa. Gitu. Nah, lalu sebagai arkeolog, narasi apa yang bisa kita bangun? Mengapa Benteng Sumbawa yang digambarkan dalam peta-peta Belanda, yang digambarkan dalam Lontara, itu merupakan konstruksi benteng yang luar biasa, karena dia adalah istana, dan dia juga sekaligus kantor dagang, pelabuhan dagang Sumbawa dulu, yang ada 6 perwakilan dagang luar negeri di sana. Mengapa kok sampai seperti itu? Ini adalah bukti ketakutannya VOC gitu, terhadap kekuatan Gorontalo. Kalau dia tidak takut, tidak mungkin dia betul-betul berupaya keras untuk menghancurkan Benteng Sumbawa yang secara arkeologis menyisakan struktur tidak sampai 50% gitu. Nah, narasi-narasi inilah yang harus bisa kita kembangkan itu, sehingga kita menjadi bangga bahwa ternyata benar dari runtuhan Benteng Sumbawa yang ada sekarang, kita bisa belajar betapa Gorontalo memiliki pengetahuan terkait dengan teknologi pembuatan benteng, terkait dengan teknologi strategi perang yang benar-benar ditakuti oleh VOC dan Belanda, sehingga Belanda itu benar-benar berupaya keras dalam Perang Makassar untuk bisa menghancurkan Benteng Sumbawa sebagai representasi dari kekuatan Gorontalo. Apa bukti sejarahnya? Dari sekian banyak perang yang dilakukan oleh VOC Belanda di Nusantara, Perang Makassar adalah salah satu perang yang benar-benar menghabiskan kasnya VOC. Bahkan setelah Perang Makassar, VOC-nya bangkrut, Pak. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan bagi kita arkeolog generasi Z. Penguasaan teknologi itu menjadi syarat mutlak gitu. Kalau dulu ya tidak, itu bukan kewajiban itu. Arkeolog menguasai teknologi. Kalau sekarang arkeolog tanpa membekali diri dengan pengetahuan terhadap teknologi, ya itu bakal ketinggalan itu. Demikian juga tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Uli tadi, bahwa arkeolog ini adalah sebuah ilmu yang memang mempelajari masa lalu, tapi pada dasarnya arkeolog itu adalah suatu ilmu yang sifatnya predictable gitu. Bisa memprediksi masa depan, bisa memprediksi masa depan yang lebih baik tentunya. Jadi perangkat pengetahuan harus senantiasa ditingkatkan, perangkat metodologis, pengetahuan teoritis harus kita kembangkan terus, plus tadi penguasaan teknologi yang menunjang pekerjaan kita sebagai arkeolog, sehingga kita bisa menjalankan arkeolog yang multitasking gitu. Multitasking dalam artian mengerjakan sesuatu berbeda dalam waktu bersamaan, tapi multitasking juga dalam kategori pemikiran untuk memberikan sumbangsi nyata bagi negara gitu. Isu-isu dulu di arkeologi kan diarahkan pada memperkuat jati diri, memperkuat identitas. Nah, sekarang tidak bisa hanya berhenti di situ saja. Ada tanggung jawab moral yang harus bisa kita tunaikan ke masyarakat gitu. Jadi itulah sebabnya kalau kita kaitkan dalam konteks pelestarian cagar budaya, maka muara dari hasil penelitian arkeologi pada akhirnya adalah pemanfaatan sumber daya arkeologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu. Makanya diwadahilah revitalisasi dalam konteks cagar budaya. Sumber daya arkeologi yang sudah dikaji oleh para arkeolog pun harus memiliki tanggung jawab agar bisa melakukan upaya-upaya revitalisasi. Tadi yang disampaikan oleh Kak Audi secara tidak langsung sudah membicarakan tentang revitalisasi.
revitalisasi nilai-nilai budaya yang melekat pada artefak-artefak masa lalu untuk kepentingan masa sekarang maupun masa depan yang lebih baik. Ya sekarang kembali pada kalian semua itu. Apakah ini dianggap sebagai sebuah beban atau ini dianggap sebagai sebuah tantangan dan peluang yang menjadikan kalian menjadi arkeolog yang lebih baik daripada generasi-generasi yang sebelumnya, seperti itu. Dan kami seperti biasa dari IAI setiap sesi akan menyiapkan 2 buah buku terbitan IAI yang akan kita berikan kepada peserta yang terpilih nanti. Ya, ini sudah pukul 15.34, sudah lewat 4 menit. Memang sengaja kegiatan kelas belajar arkeologi ini kita batasi 1 jam 30 menit. Ya, jadi bukan berarti karena kalau kita mau diskusikan terus ini tidak cukup waktu gitu. Dan kami harap teman-teman mahasiswa bisa mencerna terlebih dahulu dan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut diskusinya di kelas di grup WhatsApp kelas belajar arkeologi seperti itu. Saya kembalikan pada Erwin, silakan Erwin. Ya, terima kasih banyak. Ya, jadi karena waktu silakan Erwin. Ya, karena waktu sudah ini dan sudah soal asar juga, maka akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Uri untuk telah memberikan materinya dan diskusi hari ini terkait dengan arkeologi masa kini kepada mahasiswa, dan ini kebanyakan kayaknya mahasiswa 2020 dan mahasiswa memang yang hadir yang mendaftar itu untuk kegiatan ini bukan hanya dari Unhas, ada dari beberapa prodi arkeologi di Indonesia. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa hadir lebih banyak lagi dan juga mengikuti materi, dan jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan nanti bisa menyampaikan di grup karena mungkin masih malu-malu bertanya atau diskusi begini, karena memang selama penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2020 itu belum pernah bahkan sampai ketemu langsung di kampus. Adapun satu persatu itu ada yang data ada yang tidak, dan sekarang ini mahasiswa 2020 lagi membuat program kreativitas mahasiswa bidang penelitian dan kreativitas lainnya. Jadi nah mudah-mudahan materi tadi bisa dimanfaatkan lagi dari informasi dari Kak Uri bagaimana meramu sebuah penelitian atau gagasan tertulis atau gagasan untuk kewirausahaan dari bidang arkeologi yang bisa dimanfaatkan di masa kini. Ya, mungkin itu saja sebagai penutup hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Uri atas kesempatannya pada hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu di ruang Zoom maupun di luar jaringan. Ya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Kak. Sehat selalu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Terakhir ya, saya mau bilang arkeolog pembaharu harus menjadi arkeolog yang percaya diri ya. Bisa berani tampil. Minimal menampilkan videonya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak sekali lagi Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya undur diri. Sukses semuanya buat teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Erwin. Terima kasih semua teman-teman. Tunggu pengumumannya siapa yang berhak mendapatkan 2 buku dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda Sulam Papua. Ya, nanti sesi berikutnya mohon lebih aktif karena yang kita harapkan sebenarnya memang diskusi 2 arah. Ya, jadi apapun yang bisa ditanyakan, yang penting terkait dengan arkeologi dan itu bisa meningkatkan pemahaman kalian mengenai arkeologi, itu sangat kami harapkan gitu. Seperti itu. Oke, sehat selalu semuanya, jaga kesehatan. Kita jumpa kembali di sesi kelas belajar arkeologi berikutnya. Saya izin undur diri. Terima kasih Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.